Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wujuhir rasyad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini Allah takdirkan kita duduk di majelis ilmu di tempat yang mulia dan barokah ini, tentu dalam upaya menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan duduknya kita di sini, bahkan dalam keterangan yang pernah kita bahas dulu dalam kitab Nurul Hadis ataupun Kanzul Qaul dijelaskan, kita duduk di majelis ilmu tanpa bawa alat tulis, tanpa bawa pena ataupun pulpen, cukup mendengarkan, tetap mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan derajat kita diangkat menjadi beberapa derajat. Nah, ini adalah satu langkah ataupun upaya ikhtiar yang kita lakukan supaya perkara-perkara akhirat kita nanti menjadi ringan. Tetapi yang namanya belajar ilmu agama, sekali lagi tidak lepas daripada hal-hal yang berkaitan dengan halangan-halangan. Ada saja halangan-halangannya, ada saja yang namanya godaan-godaannya. Ya, namanya kita lagi nyari kebenaran, lagi nyari keberes tentang kehidupan alam dunia yang nanti akan berakibat kepada kehidupan alam ukhrawi kita. Kalau kagak dipaksa-paksain terima, rohani duduk di majelis ilmu berat. Ya, apalagi yang memang siangnya ini kerjanya mungkin memang kerjanya berat juga. Rupanya kalau pada maghrib ini kita kipas-kipas sambil nyender, ngekerek, ini lebih enak. Ya, lebih enak, lebih pas ketimbang kita duduk di majelis ilmu. Tetapi sekali lagi bahwa yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang tidak serta-merta sembarangan didapat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pembukaan taklim kita ini, kita yang terpilih dan mudah-mudahan bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu dalam upaya menyempurnakan daripada hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sebelum saya sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ini, ada baiknya di malam yang pertama ini, di pembukaan perdana kita taklim kembali setelah libur di hari raya Idul Fitri, bahwa ada keterangan ayat Quran menyatakan begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas shalihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu peringatan kepada manusia yang terlambat, yang lalai mengartikan hidup di alam dunia ini seolah-olah tidak ada kaitan dengan perkara ukhrawi kita. Jikalau seandainya, andaikan, laula akhartani, engkau akhirkan kehidupanku, artinya Allah berikan kesempatan ketika ajal qarib, ajal sudah mendekat. Ini kata orang yang sedang sekarat, kata orang yang mau mati. Ya Allah, andaikan engkau beri waktu sedikit saja kepadaku menjelang kematianku nanti. Kemudian ini orang berkata bahwa saya ketika Allah berikan kesempatan hidup ini, aku akan bersedekah ataupun aku akan menginfakkan daripada apa yang aku
ketika baru sudah ada di rongga tenggorokan kita, ini rupa-rupanya akan sulit untuk diterima buat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara yang sederhana ini kita duduk di majelis ilmu, kita lagi berbenah, ya kita lagi beberes, percayalah yang namanya orang mau di dalam akhirat perlu kita ini perlu kita ini yang namanya persiapan. Kira-kira bekal apa nih yang nanti ini agar perjalanan kita kayak ini cukup? Nah begitu. Ya, kita ini Pak namanya cari ilmu, mengamalkan ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lagi menyiapkan bekal untuk sampai kepada negeri akhirat dengan aman. Ya, bila misalkan kita ini punya kendaraan, dicek dulu tuh kendaraannya. Jangan sampai mogok, berarti mogoknya kita secara istilah nyangkut di alam neraka nanti. Tuh, ya. Bagaimana supaya perbekalan kita ini cukup? Berarti kudu mempersiapkan bekal yang cukup di alam dunia. Bekal yang terbaik adalah sedekah kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang hal cukup secara umumnya adalah wajib. Ya, tadi beberapa saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ini menyeru pilihannya Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang yang beriman yang nanti akan terus mempersiapkan bekal untuk sampai kepada akhirat, di perjalanannya jangan sampai kehabisan bekal supaya cukup. Wasayu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ini saya ulas kembali supaya menjadi semangat kita dalam upaya memperbaiki diri kita. Wasayu kata Allah bersegeralah ila magfiratin untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dan memperkenankan kepada kita menikmati keindahan daripada alam duniawi ini, tentu dengan perangkat kesenangannya juga susahnya. Karena di alam dunia enggak melulu kita yang namanya senang, enggak melulu yang namanya kita susah. Senang kita rasai, ya susah juga mungkin sering, kalau sering kita rasai di alam dunia. Karena memang alam dunia tempatnya susah, belum besar. Yang nanti paling senang dari akhirat itu pun kalau kita cukup. Nah, dalam hal kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah mengampuni kita andaikan ada perilaku ibadah wajib yang kita tinggalkan. Maka yang namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sampai kepada kita duduk lama di musola berbulan-bulan. Ya, misalnya contohnya nih, kata bulan-bulan di musola istighfar. Begitulah zuhur waktunya dia lupa karena sholat zuhur. Berarti istighfar memang terwajib. Sebab sholat menjadi amalan utama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat istighfar yang kita pakai, yang kita baca, kalau ternyata ibadah wajib yang tidak kita laksanakan, juga hanya akan menjadi percuma. Maka istighfarnya kita ini lebih kepada pengamalan gitu. Nanti istighfar, maka penunjang daripada istighfar ini, hal yang wajib adalah melaksanakan kewajiban, di antaranya adalah sholat. Kalau sudah sholat dilaksanakan, maka ada yang kelewat. Karena yang namanya masa muda, ya dulu mungkin kita ini juga sering melalaikan sholat. Ada aja sholat yang tidak dilaksanakan. Maka setelah sadar ternyata ada hal yang perlu kita laksanakan, yakni qada sholat, maka laksanakan qada sholat. Dulu kita belajarnya berapa tahun? Dulu kita ini lalainya sholat ada yang akan berapa lama? Ditutup. Sebab satu sholat yang kita tinggalkan ini hisabnya lama. Ya, makanya kita laksanakan qada sholat. Andaikan kita ini ingat-ingat berapa waktu kita belajar ini kurang lebih 5 tahunan, ini gak ada sholat ini. Pokoknya mungkin buat senang, buat bahagia, dapat duit, udah jalan-jalan, happy, sholat ada dilaksanakan. Maka selama 5 tahun itu juga kita qada sholat.
Gimana waktunya? Ya udah dikodok waktu libur kita kodok nih misalkan kita karena mungkin kalau keluar ke sholat capek minimal lah ada satu waktu sholat yang kita kodok liburnya jadi 2 kali, asalnya jadi 2 kali, maghribnya jadi 2 kali, bisa jadi double tetap kita untuk sholat yang dulu yang kita ditinggalkan. Sebab insya Allah kalau sudah tetap sholatnya jika dilaksanakan hal yang wajibnya, mudah-mudahan nanti amal-amal ibadah yang lainnya akan nempel itu kepada perilaku ibadah sholat yang kita laksanakan. Maka jangan dianggap mudah untuk mencapai senangnya kita di surga tanpa berpayah-payah dalam melakukan ibadah-ibadah di alam dunia. Itulah aja. Jadi mudah-mudahan kita bisa ingatlah kita lagi pengen bertobat kepada Allah. Karena sudah disampaikan sama saya nih, maka dulu ya kita ini sholatnya bolong-bolong ditambah. Ya sholat. Bagaimana niatnya? Sholat begini, kita sholat fardu zuhur. Musalli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qoro'an lillahi ta'ala. Yang awalnya adaan diganti menjadi qoro'an. Ya karena kalau adaan itu sholat yang dilaksanakan sesuai waktunya. Tapi kalau qoro'an sudah lewat kita begitu ya. Atau misalkan kita nih kurang paham juga dengan jamaah sholat ya. Lalu kita ini misalkan lagi pergian jauh nih, tangguh orang sholat. Nah, cara kita kupas bagaimana cara melaksanakan sholat ketika di berjamaah, cara mengkodok sholat, cara menjamak sholat. Biar nanti ketika kita dalam keadaan jauh pun, ini nggak ragu. Alhamdulillah, ada juga udah belajar. Jadi kalau orang ini gua belum sholat, ini gua belum sholat, ada begitu nanti pertama karena ada ya. Jadi santai. Kalau semakin kita semakin dalam pemahaman kita tentang agama, maka semakin mudah. Sebab Islam lahir sifat adalah memudahkan manusia untuk melaksanakan perkara-perkara ibadah. Yang diukur kita dalam sholat, lagi sedang semangat melaksanakan perintah Allah, ketemu nih di perjalanan sholat, gimana sholat kita ini? Jika ada sholat ada, itu kan kita sholat di masjid, apa di mobil. Kalau kita mobil mundur turun, bisa kita kalau kita nanti di kita belum tahu caranya, maka nanti akan diajarkan bagaimana cara kita menjawab sholat. Dan sholat itu ada jalan takbir, ada jalan takbir, dan ada kodok dalam sholat. Nanti akan sampai pada insyaallah untuk belajar fikih ke depan, kita akan belajar kitab Al-Fiqhiyah. Insyaallah akan lebih detail bagaimana cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya supaya kita berbicara pembelajarannya maka selalu lapangkan waktu ya supaya bisa duduk di ilmu supaya ada ketinggalan pelajarannya. Karena kalau poros-poros nanti kita paham juga ya. Makanya setiap malam satu insyaallah kita akan fokus mempelajari ilmu ini dalam upaya bebenah sholat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena memang sekarang ini waktunya singkat dan kami juga jalan kurang. Ini pada yang lagi puasa ya kenapa? Karena maghribnya cepat. Beda kalau lagi maghribnya cepat lewat untuk makan maghribnya lama. Kita kadang-kadang ibadahnya dulu kan ya. Ibadah puasa nanggung, sholat lama imamnya nanggung. Kita kadang-kadang lagi pas dulu dalam perkara ibadah. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya berkembangnya iman kita di dalam dada ini mudah-mudahan yang sifatnya ibadah kepada Allah tidak lagi menjadi beban. Kalau sudah kita senang yang namanya ibadah, kita senang yang namanya sholat, gemar yang namanya sedekah, ini berarti iman kita sedang naik dari sholat sampai kepada derajat takwa. Takwa itu udah terus aja. Kalau orang takwa itu enak. Sholat zuhur kemudian alhamdulillah, puasa alhamdulillah, kemarin alhamdulillah, kemudian alhamdulillah, nah ketemu subuh dan akhir kita mau alhamdulillah. Ya, kenapa ini? Karena subuh ini berat. Kemudian 2-3 kali ke sholat masjid karena ada tempatnya, ya Allah kesian. Jadi kalau ada kesalahan dalam diri kita ini, ketika ibadah kita yang sana kita harus semangat lagi. Begitu kita bangun subuh, ternyata
iman lewat. Kita nyesel ya Allah, kenapa telat ini? Ini berarti pasti menjadi kuat. Nyesel dia kalau itu berjamaah di tidak ketemu di musola. Tapi kalau orang tanya-tanya dia tujuan menyantai dan dalam menyantai ini ada iman mulai rusak ya. Hati-hati bermata iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita menyantai iman kita menjadi mutakin orang yang tak berubah dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.